Puji nama Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Kita berjumpa kembali malam hari ini dalam acara online discipleship. Tema yang akan kita bahas bersama malam hari ini, temanya adalah tentang 2 buah salib. Mungkin bagi Bapak Ibu Saudara yang belum pernah mendengar pengajaran ini akan merasa asing. Gitu. Apa itu 2 buah salib? Salib kan cuma satu, yaitu salib yang pernah dipakai oleh Tuhan Yesus ketika dia menebus dosa kita semuanya. Jadi pengertian secara umum selalu orang kalau berbicara tentang salib hanya mengerti tentang satu salib, yaitu salibnya Tuhan Yesus ya. Tapi ada salib lain saudara, ya, salib lain yang harus kita hidupi dan terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi sebelum kita bahas secara menyeluruh, secara detail ya tentang 2 buah salib ini, garis besarnya salib yang satu itu adalah salibnya Tuhan Yesus. Salib yang kedua adalah salibnya Anda. Tuhan Yesus pernah berkata, "Jikalau kamu mengikut aku, pikul salib, sangkal diri." Amin. Persyaratan menjadi pengikut Yesus adalah memikul salib. Jadi Anda harus tahu, ada salib yang kedua yang harus Anda pikul nantinya. Jadi banyak orang itu hanya berfokus kepada satu salib itu ya. Nanti sambil nyanyi salibnya, oh salibnya teramat mulia, dosaku disucikan. Wah, di Golgota itu. Tapi lupa Tuhan Yesus sendiri berkata, ketika engkau mengikut aku sudah sediakan sebuah salib yang harus engkau pikul. Ya. Nah, saudara, tentang salib yang kedua, nah itulah nanti yang akan banyak kita bahas bersama-sama. Nah, saudara, kalau saya beri bocorannya saat ini, nanti nggak seru. Nah, saudara, kita buka materinya ya. Saya buka slide saya malam hari ini. Nah, Bapak Saudara bisa mengikuti tentang 2 buah salib ini. Oke, puji Tuhan. Apa itu 2 buah salib? Kita mulai dari cerita tentang ciptaan baru. Ya, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus di dalam hatinya, lalu Tuhan Yesus mengubah setiap kehidupan Anda, sehingga Anda adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sekarang sudah terbit. Anda bukan lagi orang-orang lama atau manusia lama Anda. Ketika Anda percaya kepada Tuhan Yesus, ada sesuatu yang terputus dari diri Anda, yaitu masa lampau Anda. Sehingga kita disebut manusia baru, ciptaan baru, karena kita akan mengukir sebuah sejarah baru bersama dengan Tuhan Yesus. Ya. Jadi ciptaan baru atau orang-orang menjadi ciptaan baru itu nggak boleh bernostalgia. Kita bukan mantan, ya. Mantan sebelum kita percaya kepada Tuhan Yesus, apapun background Anda, mungkin itu yang baik ataupun yang jahat, itu sudah dibuang semuanya. Lalu kita hidup bersama dengan Kristus, hidup dengan sejarah yang baru, karena Tuhan Yesus sedang mengukir sebuah cerita yang baru di dalam kehidupan kita ini. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita perhatikan materi kita ya. Saat seseorang dilahirkan baru, ia menerima roh Tuhan Yesus dan juga Roh Kudus sekaligus memasuki rohnya. Di sini persatuan roh orang itu dengan roh Tuhan Yesus akan menciptakan satu manusia baru, hidup di dalam tubuh yang sama itu. Dengan segera akan terbentuk di sana manusia baru yang berasal dari segala karakteristik Roh Kudus, dengan 9 buah Roh Kudus yang ada di dalam sana. Ya, nah, Bapak Saudara, jadi proses kelahiran baru itu adalah persatuan antara roh Anda dengan rohnya Yesus. Ya. Jadi sekarang rohmu itu menyatu dengan rohnya Yesus. Roh manusia itu sifatnya lemah.
Kalau dituntut untuk hal-hal yang mulia, dia nggak bisa. Setelah manusia itu jatuh dalam dosa, cenderungnya untuk selalu berbuat jahat. Ketika diarahkan untuk dituntut untuk berbuat baik, mereka nggak bisa. Kenapa? Seperti hukum gravitasi, ada daya tarik yang menarik Anda untuk jatuh. Untuk selalu hidup di dalam hal yang jahat itu. Sehingga arahan dari Roh Kudus, arahan dari Allah Bapa, arahan dari Tuhan Yesus yang mengajak Anda untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mulia, itu terkadang, saudara, itu sulit untuk kita lakukannya. Nah, ketika kita menyatu dengan rohnya Tuhan Yesus, roh Tuhan Yesus itu adalah roh yang sudah teruji ketaatannya, roh yang taat, roh yang kuat, sehingga rohmu itu sekarang menjadi satu dengan rohnya Yesus, menjadi roh yang kuat juga. Nah, disinilah saudara, yang memungkinkan Anda akan menjadi sebuah ciptaan baru, manusia baru karena tumbuhnya segala karakteristik yang ada di dalam diri Anda yang berasal dari rohnya Tuhan Yesus itu. Amin. Nah, ketika Anda menyatu dengan Tuhan Yesus, jangan ingat kelemahanmu lagi. Ingat siapa yang ada di dalam Anda. Siapa yang mempengaruhi Anda. Jadi sekarang kita harus berpikir, dalam segala sesuatu, pokoknya ada Yesus. Amin. Ada Yesus. Jangan sampai hidup kita ini, kesadaran kita tentang menyatunya Yesus dengan Anda, atau Anda menyatu dengan Yesus ini, itu hilang dari pikiran Anda. Anda tak pernah hidup sendiri. Anda hidup selalu bersama dengan Yesus. Itu ciri daripada orang yang lahir baru, menjadi ciptaan baru. Kalau Anda bisa, Anda berhasil, Anda bisa melakukan banyak hal yang indah dan yang mulia, itu bukan karena Anda. Karena Yesus yang ada di dalam diri Anda. Potensi Yesus itulah yang membuat Anda akhirnya bisa melakukan hal-hal yang diinginkan oleh Allah Bapa di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Nah, saudara, selain potensi, ternyata Allah Bapa ketika memberikan rohnya ke dalam diri manusia yang menjadi ciptaan baru karena mengenal Yesus itu, sekarang ada di dalam dirinya apa? 9 karunia. Ada ditambah lagi 7 roh Allah masuk di dalam diri orang itu. Itulah yang akan mengubah karakter kita juga. Sehingga semua sifat-sifat buruk, culture, kebudayaan, atau tabiat-tabiat lama Anda ini lambat laun akan mengikuti, ya, akan berubah sesuai dengan roh atau karunia-karunia itu yang ada di dalam diri Anda. Sehingga hidup kita akan menjadi lebih baik dan mengikuti seperti apa yang Tuhan Yesus miliki di dalam karakternya. Nah, Bapak Ibu Saudara, tapi saudara, kita tahu ketika kita mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hati kita, memang Roh Kudus, ya, 9 karunia dan 7 roh Allah itu ada di dalam diri kita. Namun manusia lama juga masih berada di sana juga. Di sini Paulus berkata bahwa Anda harus melakukan sesuatu, ya, menanggalkan yang lama dan mengenakan yang baru. Itu seperti 2 macam baju, yang lama dilepaskan agar dapat memakai baju yang baru. Apa itu baju? Baju itu tak lain adalah cara berpikir. Ya, jadi kalau saya berbicara tentang baju, itu artinya cara berpikir. Baju yang lama itu cara berpikir manusia lama. Baju yang baru itu adalah cara berpikir seperti Kristus berpikir. Ya, baju itu tak lain adalah cara berpikir. Tabiat atau kelakuan dan segala motivasi hidup Anda termasuk baju yang lama juga. Ya, pikiran, tabiat, dan motivasi semua itu tersimpan adanya di dalam akal budi.
di dalam kemauan dan di dalam emosi Anda, yakni jiwa Anda dalam bentuk roh-roh, ya. Nah, Bapak Saudara, ketika manusia ya itu hidup, kalau dia di luar Kristus, jiwanya diisi dengan semua tabiat yang sumbernya dari dunia ini. Tapi kalau orang di dalam Kristus, jiwanya nanti akan diisi dengan semua apa yang ada di dalam Kristus. Nah, itu perbedaannya. Nah, isinya jiwa itu adalah roh. Roh-roh yang disebut sifat-sifat, ya. Kalau mungkin ya, orang dibentuk di dunia ini dengan kondisi yang sulit, sehingga dia mengikuti nasihat daripada orang-orang yang mengatakan hemat pangkal kaya. Diajak menghemat. Apa yang terjadi, saudara? Lama-lama orang yang diajar untuk selalu menghemat-hemat itu, di dalam jiwanya ada roh pelit, ya. Kenapa? Terus diajak berhemat. Tapi ketika Anda menjadi orang lahir baru, walaupun dalam keadaan sulit apapun, Tuhan Yesus bilang, berilah, maka kamu akan diberi. Takaran yang kamu buat itu akan digoncang-goncangkan. Nah, diajar untuk memberi. Apa yang tumbuh di dalam jiwa Anda? Roh yang murah hati, amin. Nah, pendidikan itu mempengaruhi apa isinya jiwa seseorang. Ya, ketika Anda dididik di luar Tuhan, jiwamu penuh dengan roh dunia yang lemah itu. Tapi ketika engkau dididik di dalam Tuhan, jiwamu dipenuhi dengan roh-roh yang dari Tuhan, ya, roh-roh yang kuat, sehingga membuat Anda bisa hidup dan selalu hidup di dalam berkemenangan. Amin. Nah, sekarang Bapak Saudara, itu jiwa Anda. Jiwa itu ibaratnya seperti sebuah kantong. Ya, kantong yang ada di tangan Anda. Sekarang segala sesuatu yang ada di dalam isi daripada kantong itu, mau terisi dengan apa, itu bukan tergantung Tuhan. Isinya jiwamu itu bukan tergantung Tuhan, tapi tergantung Anda. Anda mau diisi dengan perkara-perkara yang rohani, atau Anda mau terus diisi dengan perkara-perkara yang rohana atau duniawi. Amin. Tergantung nih, ya. Jadi kalau mungkin nih Anda lihat Bu Sandra, isinya rohani, dan Anda lihat, wah, aku kok masih rohana ya, kok masih duniawi jiwa saya, aku kok nggak bisa murah hati seperti dia ya. Padahal pengen, tapi kenapa nggak bisa? Nah, saudara, itu pasti jiwamu miskin. Ya, ada sesuatu yang nggak bisa untuk melakukan yang baik tersebut itu. Kenapa? Ada roh yang mengendalikan di dalam jiwa Anda. Dan itu mungkin, ya, kalau sudah menjadi paten karena sudah sering dan sudah lama tinggal di dalam jiwa Anda, itu akan menjadi sifat kadang-kadang, ya. Tapi kadang-kadang belum menjadi sifat pun, itu juga roh sangat mengganggu di dalam jiwa Anda. Jadi kalau saya melayani seseorang, ya, dan saya deteksi ini pengaruhnya atau masalahnya ada di dalam jiwa orang itu. Mungkin emosinya, mungkin itu kemauannya, atau mungkin cara berpikirnya. Jadi kita sedang melayani orang di area jiwa. Ya, apa yang saya lakukan? Saya minta Roh Kudus untuk memberitahu apa yang ada di dalam isi jiwa orang itu. Ya. Nah, ketika Roh Kudus bilang, di dalamnya ada roh pelit. Ya gampang saya tumpang tangan aja. Nyah, hei roh pelit bin pedit alias kikir. Nyah keluar dalam nama Yesus. Muntah. Di sini nggak ada yang satengking gitu, nggak ada. Kenapa? Nggak ada yang pelit semuanya, amin. Di sini orang yang murah hati. Orang yang lemah lembut, amin. Karena apa? Sudah ikut pemuridan online discipleship 2 tahun lebih. Masa tiap malam diisi kebenaran firman,
kantong jiwanya isinya nggak berubah. Kalau ada itu namanya keterlaluan. Amin. Kalau orang Batak bilang ketir laluan. Itu enggak loh. Sudah dikasih kebenaran, jiwanya nggak berubah. Nah, harus ada perubahan. Ayo mulai ya. Kalau Anda nggak mampu melakukan sesuatu padahal Anda pengen, itu pasti hambatannya ada di dalam jiwamu. Kantong jiwamu berisi roh yang lemah. Roh-roh yang dari dunia itu Alkitab mengatakan roh yang lemah. Amin. Artinya apa? Dituntut nggak mampu. Ya, baik untuk melakukan kekudusan, baik melakukan perbuatan baik dan sebagainya, ketaatan dan sebagainya. Nah, mulai sadari ketika aku menjadi ciptaan baru di dalam Allah, aku mau menjadi manusia baru. Apanya yang baru? Jiwamu yang baru. Ketika Anda menerima Tuhan Yesus, rohmu sudah baru. Ya, masalah roh nggak usah dipersoalkan. Menyatunya rohmu dengan roh Tuhan, rohmu menjadi roh yang kuat. Tapi persoalan manusia itu sekarang adanya di dalam jiwanya yang tidak mau diperbaharui. Kenapa tidak mau? Karena dia masih suka baju yang lama, tidak mau meninggalkan baju yang lama, tidak mau ganti baju yang lama dengan baju yang baru. Kenapa sih orang tidak mau ganti baju yang lama? Karena baju yang lama itu sudah familiar ya, sudah enak kadang-kadang, sudah nyaman. Saya punya baju kaos, saya punya kaos banyak, kadang-kadang tambah lagi setiap Rednas gitu kan selalu dapat 2 kaos kadang-kadang gitu ya. Bayangin saudara, kaos itu numpuk banyak. Tapi saudara, kalau Anda mungkin datang ke rumah saya segala macam, kaos yang saya pakai itu kaos-kaos itu aja. Yang pernah datang ke rumah saya pasti tahu, Pak Gideon itu kayak nggak punya kaos saja gitu ya. Kenapa saudara? Enak, gitu nggak? Enak gitu ya. Semakin kaos itu semakin tipis gitu ya. Kadang-kadang udah sobek sana, sobek sini gitu ya. Itu bukan model sudah, bukan model. Benar-benar itu rusak itu ya. Nah, tapi enak sekali. Nah, saudara, Anda ngerti ya? Manusia itu kenapa selalu menggunakan baju atau sifat tabiat kemauan yang lama itu? Karena dia nyaman menggunakan itu. Ya enggak? Ketika disuruh menggunakan yang baru, rasanya tuh kok risih gitu ya. Nah, kenapa? Belum molor kadang-kadang gitu ya. Nah, bajunya belum molor ya. Nah, tapi malam hari ini saya tidak menghimbau Bapak Ibu Saudara untuk membuang baju lama. Anda tidak gitu ya. Saya juga masih banyak dan saya pakai terus. Tapi ini arti rohaninya maksud saya. Ya. Memang manusia itu suka pakai baju yang lama merasa nyaman seperti itu ya. Nah, sampai baju yang baru itu kalau saya pakai pertama itu jadi apek. Gitu. Kenapa? Di lemari terus 2 tahun. Gitu. Nah, yang tiap hari diambil itu ya itu aja gitu ya. Nah, sampai ada orang bilang kasihan kirim baju sama saya, ambil kaos sama saya. Dipikir saya nggak punya kaos. Kan saya suka kaos yang lama itu. Ya. Tapi dalam perkara yang rohani ini, nah jangan dilakukan ya. Tinggalkan yang lama dan kenakan yang baru. Jadi perubahan hidup kita itu ibaratnya ganti baju. Kan saya tanya, ganti baju itu gampang atau mudah? Halo? Ganti baju itu gampang atau mudah? Pak, pertanyaannya nggak ada pilihan. Gampang atau mudah? Harusnya gampang atau susah ya? Kenapa saya bilang gampang atau mudah? Karena nggak susah. Ganti baju itu nggak susah. Ya, kalau Anda mau ganti baju, Anda bisa. Amin. Ya, berubah itu sebenarnya mudah. Dimulai dari aku mau mengenakan baju yang baru dan meninggalkan baju yang lama. Amin. Bapak Saudara,
kita lanjut. Hal ini terjadi sebagai proses terus-menerus, hingga Anda diubah dari pengertian lama kepada pengertian baru, sesuai gambar Sang Pencipta, gambarnya Tuhan Yesus. Dengan kata lain, pengetahuan yang benar tentang Tuhan Yesus tak akan Anda peroleh bila proses ganti baju ini tidak pernah Anda lakukan. Amin. Mari baca ayatnya. Efesus pasal 4 ayat 21 sampai ayat yang ke-24. Ya. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, ayat 22, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. 23, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Nah, kalau dalam bahasa Inggrisnya pakai kata be renewed in the spirit of your mind, ya. Jadi pembaruan akal budi, ya. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Amin. Nah, saudara, jadi Efesus 4, 21 sampai 24 ini, poinnya ya, yang penting, ini ada di ayat 22 dan 24. Pertama, kita harus menanggalkan manusia lama. Jadi ini nggak bisa ditawar. Untuk mengalami sebuah pembaruan, untuk mengalami sebuah perubahan di dalam hidup kita ini, Anda harus mau menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Nah, saudara, ini saya gambarkan seperti ini. Manusia lama itu cara hidup Anda yang arahnya ke kiri. Manusia baru itu adalah arah hidup Anda yang ke kanan. Ya. Nah, saudara, jadi Anda mau ke kiri atau Anda mau ke kanan? Keputusan pada Anda sendiri, bukan? Mau kiri atau mau kanan? Anda nggak bisa memutuskan ke kiri dan ke kanan. Nah, kalau Anda ke kiri dan ke kanan, pertama, waktu Anda akan terkuras habis. Energi Anda juga akan habis. Tapi kalau Anda mengambil sikap, ya, aku mau ke kanan, mengenakan manusia yang baru itu. Nah, fokus Anda ini akan membuat Anda terus bertumbuh, ya, terus bertumbuh. Nah, Bapak Saudara, kita harus mulai ya, tiap hari apa yang harus kita lakukan sebagai manusia baru, ciptaan baru di dalam Tuhan itu. Paulus menganjurkan di dalam Kolose pasal 3, ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Manusia baru, ciptaan baru di dalam Allah ini adalah orang-orang yang dinasihati oleh Paulus seperti ini. Jangan lagi kamu saling mendustai. Gak boleh dusta. Ya, tidak boleh ada dusta di antara kita. Ya, kenapa? Karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Amin. Dan mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar penciptanya. Dalam hal ini, tidak ada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Ketika kita mulai menanggalkan semua manusia lama kita dan mengenakan manusia baru itu, bertumbuh ya terus di dalam pengetahuan yang benar di dalam Dia, nanti Anda mulai berubah. Culture Anda pun juga tidak akan mengganggu Anda. Ada orang bilang, Pak, saya kan orang Jawa.
Orang Jawa itu ya nggak bisa lah kayak orang Batak gitu. Nah, di dalam Yesus nggak ada lagi orang Batak. Menjadi ciptaan baru di dalam Yesus nggak ada lagi orang Ambon, nggak ada lagi orang mana itu Rote, nggak ada lagi orang Cina, nggak ada lagi orang apa ya suku-suku ya orang Sunda dan sebagainya nggak ada ya. Kita sekarang adalah satu warga negara kerajaan surga. Culture Anda satu, culture surgawi ya. Jadi saya tidak pernah mengakui lagi saya jadi orang Jawa. Kalau toh orang menghina dasar lu Jawa gitu, saya nggak tersinggung karena bukan saya. Itu enggak. Ada orang-orang yang masih tersinggung. Ya loh, dasar Cina gitu. Marah dia. Apa lu? Yang gitu. Lah, karena dia merasa Cina. Anda bukan orang Cina lagi. Anda orang surga, amin. Ngerti maksud saya? Ya. Nah, ketika disinggung kesukuan Anda sudah nggak tersinggung lagi. Kenapa? Anda sudah bukan suku itu lagi. Anda suku Yehuda. Suku Yesus. Kalau yang masih mengagungkan atau masih membanggakan marga atau C-nya, itu enggak tahu, apalagi setan itu ya. C-nya tan maksudnya gitu loh ya. Nah, macam tuh ya, ada Lim, Kim ya. Nah, Purba, Manurung, Mananja, Panjaitan gitu ya. Macam-macam itu. Lah. Sekarang C Anda cuma satu, ya. Anda adalah anak Allah, cukup, amin. Itu jauh lebih berharga daripada C atau marga Anda, amin. Nah, saudara, sekarang kita bersyukur. Di sini nggak ada lagi namanya Panjaitan, nggak ada lagi. C-nya apa? C Yesus aja udah. Anak Allah, amin. Nah, saudara, dengan kita mengakui sebagai anak Allah, kita bukan orang Batak lagi, kita bukan orang Sunda lagi, kita bukan orang Cina lagi, kita bukan orang Jawa lagi, tapi kita orang surga. Nah, pengaruh surga ini nanti akan berdampak besar mengubah di dalam kehidupan kita. Amin. Nah, banyak orang nggak bisa berubah karena apa? Masih memegang culture-nya, culture lamanya itu. Ya, karena Anda merasa dari suku apa. Ya, lah berhenti jadi orang Jawa. Berhenti jadi orang Cina. Jadilah warga negara kerajaan surga, anaknya Allah. Amin. Nah, nanti berkat Allah semakin melimpah di dalam kehidupan Anda. Nah, Bapak Saudara, manusia lama itu, ya, dia selalu melakukan tabiat daging. Tapi manusia baru, dia selalu mengikuti keinginan roh. Itu yang membedakannya. Ya, daging itu selalu mengajak manusia atau orang itu untuk melakukan hal yang buruk, hal yang jahat. Tapi roh itu membawa Anda kepada seluruh kebenaran. Anda dipimpin daging atau dipimpin roh. Nah, masalah hidup manusia ini sekarang ada di daerah tabiat daging. Tentang tabiat daging atau tentang tabiat yang bersifat daging, dikatakan daging itu lemah. Daging itu sama sekali tidak berguna. Daging itu dikuasai oleh hawa nafsu. Daging itu menghasilkan hidup yang tidak sopan. Daging itu yang melakukan percabulan. Daging itulah yang menimbulkan hawa nafsu. Daging itulah yang suka berselisih, perselisihan. Daging itulah yang suka iri hati. Daging itu yang menuntut untuk ingin dipuaskan. Daging itu yang sering tidak takluk kepada hukumnya Allah. Ya, lebih lagi, daging itu telah terjual di bawah kuasa dosa. Tidak ada sesuatu yang baik di dalam daging itu. Perseteruan dengan Allah. Dan yang terakhir, tidak mungkin berkenan kepada Allah. Nah, Bapak Saudara,
Kalau kita tidak bisa keluar daripada tuntutan atau ajakan daripada tabiat yang bersifat daging ini, daging itu lemah. Tadi yang terakhir dikatakan daging itu tidak mungkin membuat orang itu berkenan kepada Allah. Lah, Bapak Saudara, jangan berpikir daging itu hanya perkara-perkara nyolong aja. Ya, menipu, merampok, berzina dan sebagainya. Yang tidak bersumber dari Allah, sumbernya dari diri Anda sendiri, itu namanya daging. Walaupun Anda pikir itu hal yang baik, yang datangnya dari Allah, itu bukan sekedar baik. Tapi yang datangnya dari Allah itu selalu memiliki kualitas benar. Betul? Yang baik belum tentu benar. Tapi yang benar itu pasti baik. Daging itu maunya melihat sesuatu yang baik. Kalau Anda miskin, Anda rasa itu nggak baik ya? Lalu Anda berjuang untuk menjadi kaya. Apapun Anda halalkan untuk bisa menjadi kaya. Kalau ditanya, kenapa kamu bekerja seperti itu? Membanting tulang bahkan. Nah, sampai melakukan hal-hal yang rempet-rempet dan sebagainya. Tujuannya baik. Supaya tidak miskin. Tapi menjadi kaya, betul? Coba Anda tanya kepada orang-orang lain. Dari miskin menjadi kaya baik nggak? Ya baik. Atau enggak ya? Baik. Tapi saudara, usaha upayamu untuk menjadi kaya karena itu Anda anggap baik belum tentu benar. Ya. Menjadi anak Allah itu bukan berusaha untuk menjadi kaya. Anda ada di dalam Dia. Dia yang akan menjadikan Anda jadi orang kaya. Amin. Tanpa ada upaya usaha dari diri Anda. Bahkan dalam Alkitab diingatkan, orang-orang yang pengen kaya, mereka akan jatuh ke dalam berbagai macam pencobaan. Betul? Dan contoh banyak. Orang yang pengen kaya langsung pakai rompi kuning atau orange itu ya. Nah, orange. Betul nggak ya? Saya agak buta warna sedikit gitu ya. Jadi gitu. rompi loreng, orange kok loreng gitu. Rompi orange, betul nggak ya? Nah, sudah punya kerjaan mapan, gajinya besar, betul nggak ya? Nah, tapi kurang. Pengen kaya. Coba kalau hari ini saya tanya yang ikut Zoom ini khususnya, juga yang dengar YouTube-nya, ya. Siapa di sini yang pengen kaya? Coba angkat tangan. Yang pengen kaya ada nggak di sini? Coba angkat tangan. Pak Simon pengen kaya. Siapa lagi? Wow, Bu Carmila. Bu Carmila dari Solo pengen kaya. Siapa lagi pengen kaya? Kita doain nanti. Siapa? Cepat. Wah, sudah ada 2 ya. Nggak tahu yang nggak buka kamera. Mungkin juga angkat tangan tinggi-tinggi kali. Bahkan naik meja kali ya. Lebih tinggi lagi gitu. Ya. Mumpung nggak kelihatan Pak Gideon. Ya. Angkat tangan. Nah saudara, yang mewakili Pak Simon sama Bu Carmila. Pengen kah? Pengen kaya. Satu kali, Pak Andreas itu seminar. Saya habis memimpin acara, saya jadi WL-nya. Saya duduk di depan. Paling depan. Enggak ya? Nah, sambil bantu itu overhead apa namanya komputernya Pak Andreas gitu loh ya. Nah, dulu belum ada komputer, pakai overhead itu, ya loh, zaman itu. Nah, terus saya ganti-ganti slide-nya itu yang pakai Mika itu. Nah, saya duduk di depan. Lalu Pak Andreas itu bilang, siapa di sini yang pengen kaya? Saya berdiri, saya angkat tangan. Kenapa saya berdiri, saya angkat tangan? Karena saya bosan miskin. Enggak loh. Jadi anak pendeta di kampung miskin, enggak loh. Dulu pernah waktu masa-masa kecil, enggak loh.
Itu mau sekolah aja mesti numbuk jagung, ya, makan singkong. Pernah, ya, ngalami masa-masa seperti itu, ya. Ya, kalau kemarin ada yang lihat foto saya itu, kalau saya kurusnya kayak begitu, kurang gizi. Di seminar kemarin ya, ada yang menemukan foto saya, kurus banget gitu ya. Nah, saudara, gitu. Nah, jadi ketika Pak Andes bilang, siapa yang pengen kaya? Saya angkat tangan. Ya. Lalu Pak Andes bilang, Gideon, ya, masih pengen kaya. Gitu. Saya ngerti guru saya ini. Kalau beliau itu lagi nanya begitu, pasti ada sesuatu. Lalu saya mulai, apa maksudnya Pak? Emang nggak boleh Pak? Saya jawab. Ya boleh-boleh saja. Bilang gitu ya. Tapi kamu siap nggak menerima konsekuensinya karena keinginanmu pengen kaya itu? Jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Terus gimana Pak kalau nggak boleh pengen kaya? Stop pengen kaya. Hidup berkenan kepada Tuhan. Nanti Tuhan yang akan mengubah hidupmu. Dia nanti yang mau kamu kaya. Amin. Nah, kalau Tuhan mau kaya, kita kaya. Segala macam sumber akan dialirkan kepada kita. Amin. Bahkan kitab Pemazmur mengatakan Tuhan memberkati anak-anaknya, ya, ketika waktu tidur. Bukan waktu berusaha. Amin. Nah, kadang-kadang saudara, apa yang Anda anggap baik, Anda nggak sadar. Itu ada di dalam area tabiat daging. Jadi kalau Anda mendoakan orang, mungkin orang itu sedang mengalami sesuatu yang menyengsarakan di dalam kehidupannya. Datang kepada Anda sebagai kakak rohani, sebagai apa ya? Mungkin anak rohani Anda, ya, atau jemaat Anda. Jangan langsung diiyakan, lalu Anda bawa ke dalam Tuhan. Mari kita bawa perkara ini pada Tuhan, biar Tuhan menolong dan Tuhan melakukan seperti apa yang diinginkan oleh si orang itu. Jangan langsung begitu. Tanya dulu Roh Kudus. Roh Kudus, orang ini pengen kaya. Bahkan kadang-kadang dia sakit, orang itu pengen sembuh. Saya tanya sama Roh Kudus, Roh Kudus, orang itu pengen sembuh, orang itu pengen kaya. Boleh enggak didoakan seperti keinginannya dia? Nanti Roh Kudus dia bilang, jangan, itu daging. Itu daging. Ya, kalau tentang kaya mungkin Bapak Ibu Saudara masih bisa terima. Tapi kalau orang sakit, bagaimana? Saudara, kadang-kadang Tuhan mengizinkan. Bukan Tuhan nggak mau menyembuhkan. Sebenarnya Tuhan mau menyadarkan orang ini. Ketika dia sehat, dia nggak butuh Tuhan. Ketika dia sedang sakit, dia sedang mencari kehendak Tuhan. Dan Tuhan mau ngomong sama dia. Apa yang harus berubah di dalam kehidupannya. Masalah penyembuhan itu sebenarnya hal yang mudah bagi Tuhan. Amin. Tapi yang sulit bagi Tuhan itu adalah mengubah hidup Anda. Nah, menyembuhkan penyakitmu bagi Tuhan mudah. Amin. Karena sudah dilakukan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Tapi membuat Anda berubah, itu Allah kesulitan sama sekali. Nah, jadi ketika ada orang yang berambisi seperti itu, daging itu, jangan diikutin. Nah, satu kali saya mendengar Pak Andreas melayani seseorang, ya. Orang itu mengajukan banyak hal yang harus didoakan. Pak Andreas sini, dekat-dekat sini. Itu kejadian di Jogja. Ya, saya ada di dekat Pak Andreas. Pak Andreas bilang, sini. Tak pateni. Kok dipateni? Saya cuma nengok ke Pak Andreas. Pak, gak salah. Apanya yang dibunuh? Keinginannya. Kadang-kadang keinginanmu yang bersumber dari daging itu yang membuat Anda gelisah.
yang membuat Anda kehilangan damai. Yang kadang-kadang membuat Anda nggak bisa dengar suara Tuhan. Kenapa? Keinginanmu itu seperti suara yang kencang sekali. Karena sebuah kebutuhan yang mendadak dalam kehidupan Anda. Padahal di balik itu, ada rencana indah yang sedang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan Anda. Amin. Tapi karena fokusmu untuk ditolong oleh Tuhan itu, Anda sekarang ada di daerah tabiat daging, walaupun Anda anggap itu sesuatu yang baik. Amin. Nah, sekarang harus dipilah. Jangan sekedar mengejar yang baik. Temukan dan dapatkan yang benar. Amin. Yang benar hanya dipimpin roh. Dagingmu bisa mengarahkan kepada hal yang baik. Tapi dagingmu nggak pernah mengarahkan kepada hal yang benar. Catat baik-baik. Ya. Tapi untuk menemukan kebenaran, itu hanya kalau Anda mau dipimpin oleh roh. Perbuatan daging tak pernah berkenan di hadapan Allah. Ya. Nah, orang yang dikendalikan oleh daging, dia selalu lemah. Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Amin. Nah, Yohanes 6 ayat 63. Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Amin. Nah, daging tidak guna. Roh memberi hidup. Ayat berikutnya, Roma 13. Ayat 13 sampai 14. Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan bermabuk-mabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. 14. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus dan janganlah menuruti tabiat yang bersifat daging untuk memuaskan apa? Keinginannya. Amin. Nah, kadang-kadang keinginan daripada tabiat daging itu mendominasi hidup Anda. Sehingga menjadi keinginan Anda juga. Ya. Tapi kenakan Tuhan Yesus di dalam hidup Anda. Ya. Kenakanlah Tuhan Yesus Kristus dan janganlah menuruti tabiat yang bersifat daging untuk memuaskan keinginannya. Tiap hari mulai chatting. Ya. Chatting. Apa itu chatting? Ongko. Ngobrol sama Tuhan. Jadi apapun yang sedang Anda lakukan, mau Anda putuskan, jangan diputuskan sendiri. Anda harus tanya Tuhan Yesus. Kalau engkau mengalami hal seperti ini, apa yang engkau lakukan? Saya sudah jelaskan ya. Tuhan Yesus itu dulu pernah menjadi manusia. 33,5 tahun dia pakai tubuh daging. Firman itu telah menjadi daging dan diam di antara kita. Dia pernah punya tubuh seperti tubuhmu. Dia pernah makan seperti apa yang Anda makan. Amin. Ya. Dia pernah menghadapi situasi seperti apa yang Anda hadapi. Amin. Jadi ketika Anda tanya sama Tuhan Yesus tahu nggak? Dia pernah merasakan. Tapi dia punya cara. Ya. Untuk apa? Untuk menanggapi semua keadaan di sekitarnya itu, reaksinya seperti apa ketika Tuhan Yesus ada di muka bumi ini. Jadi ketika Anda kepepet, ketika Anda nggak punya duit, ketika Anda mengalami masalah besar, Anda tanya sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, menurut engkau, menurut Tuhan Yesus,
apa yang engkau lakukan kalau Tuhan Yesus mengalami hal seperti apa yang sedang terjadi dalam diri saya. Nanti Tuhan Yesus akan bilang, kalau aku ngalami seperti kamu, begini loh cara aku bereaksinya. Siapa yang sudah pernah melakukan? Ketika Anda mengalami persoalan, lalu Anda tanya kepada Tuhan Yesus seperti apa yang seperti saya jelaskan ini. Ada yang sudah pernah mencoba? Belum. Malam ini, ya, mulai mencoba ya. Anda tanya, Tuhan Yesus, kalau engkau mengalami seperti apa yang sedang saya alami ini, apa yang harus engkau lakukan? Nanti dia jawab, kalau aku mengalami seperti apa yang engkau alami itu, aku akan melakukan begini. Nah, begini ini yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu yang namanya mengenakan Tuhan Yesus. Amin. Kenakanlah Tuhan Yesus Kristus di dalam hidupmu. Anda punya style yang sama seperti Yesus. Nah, kira-kira kalau Anda berani mengikuti style atau polanya Yesus, apa hasilnya? Anda baca Alkitab. Ketika Yesus mengalami banyak masalah, pernah nggak dia gagal? Semuanya bisa diselesaikan. Men? Jadi mengenakan Tuhan Yesus Kristus itu nggak ada ruginya. Mengenakan Tuhan Yesus Kristus itu nggak ada ruginya. Amin. Nah, kalau saya nasihati seperti ini, malam hari ini, Bapak Ibu Saudara nggak melakukannya, sudah melihat hasil yang dikerjakan Tuhan Yesus dan hasilnya tok tok tok, wow, keren, luar biasa. Dan Anda nggak mau melakukannya, kira-kira apa penghambatnya? Karena Anda masih merasa mampu berpikir, betul? Mulai belajar. Setiap hari bilang, tanpa Yesus di hidupku, tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus besertaku, ku kan jatuh. Amin. Tuhan, tanpa Engkau aku nothing. Bersamamu aku something. Betul enggak ya? Mau nothing atau something? Untuk jadi something harus nothing dulu. Jangan merasa pinter. Di sini ada yang merasa pinter. Saya ngomong begitu ada yang tersinggung. Ya enggak apa-apa. Kalau tersinggung berarti firmannya pas. Ya, karena suka berpikir. Masalah dipikirin, amin. Ku bergumul sendiri, ini salah sendiri. Bergumul sendiri. Serahkan segala kekhawatiranmu, serahkan segala masalahmu kepada Tuhan, amin. Jangan digumul-gumulin, jangan menjadi makhluk yang suka bergumul. Siapa yang masih suka bergumul? Pak, doain ya. Kenapa? Saya sedang bergumul. Bergumul sama siapa? Sendiri. Loh. Saya arahkan kepada Tuhan. Tapi selalu bilang, loh, tolong Pak. Nah, selalu gitu. Coba mulai tanya sama Tuhan. Tuhan, aku nggak ngerti bagaimana, apa yang harus aku lakukan. Tuhan senang, dia senyum. Itu langkah yang bagus. Ya, awal dari sesuatu yang bagus, waktu Anda bilang apa? Tuhan, aku nggak ngerti. Tapi kalau Anda mulai berpikir Anda ngerti, Anda nanti akan nyetir Tuhan. Tuhan, caranya begini loh, tolong dengan urapanmu. Loh. Jadi caranya caramu, lalu minta kuasa Tuhan untuk menyertainya supaya terjadi mujizat.
Itu perbuatan daging namanya. Tabiat daging. Amin. Harus caranya dia dengan kuasanya dia. Amin. Karena segala sesuatu dari dia, oleh dia, kepada dia, bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kikis habis daging itu. Amin. Nah, yang masih dagingan malam hari ini, yang dagingnya masih tebel, yuk kiloin semuanya. Mumpung bentar lagi kan. Nah, kiloin mumpung daging lagi langka. Habisin semuanya daging. Amin. Sehingga kita boleh hidup oleh roh. Amin. Roma pasal 7 ayat 14. Roma 7, 14. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat itu bersifat rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Nah, siapa yang pernah baca Roma pasal 7? Roma pasal 6 itu ceritanya langkah orang untuk masuk kelahiran baru ya. Saya kalau membaptis orang biasanya ini Pak Yunus mau wilek Pak Yunus apa namanya lupa ya. Pak Yunus itu mau Wianto. Itu yang baptis dulu saya. Nah, mungkin masih ingat nggak itu arahannya, you know? Nah, waktu diarahkan sebelum baptis. Ayat apa coba briefingnya? Roma pasal 6 ya. Nah, Roma pasal 6. Mati, dikuburkan, dan bangkit bersama dengan Yesus untuk menjadi ciptaan baru. Ya, hati nurani yang baru dan sebagainya. Nah, 3 hari briefing, baru ya, kita tentukan harinya baptis dan sebagainya. Nah, nggak tahu tahun berapa Pak, saya nggak ngerti. Itu pasti tahun-tahun masih 90-an ya, Bapak tahun baptis itu. Nah, di sini tadi dikatakan. Roma pasal 7, itu perjuangan Paulus. Paulus itu berkata begini, ada keinginan yang baik dalam diriku. Tapi yang aku lakukan selalu yang jahat. Paulus itu apal namanya Taurat. Taurat itu rohani. Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina. Itu arahan yang baik. Tapi karena Paulus itu masih bersifat daging, dia terjual di bawah kuasa dosa. Amin. Jadi kayak ada gaya gravitasi yang menarik dia terus untuk selalu jatuh dan berbuat dosa lagi. Sampai akhirnya Paulus itu berkata, aku ini manusia cilaka. Siapa yang bisa membebaskan aku dari tubuh dosa dan maut ini? Ayat berikutnya, Paulus tulis juga, syukur kepada Allah. Oleh Kristus Yesus, dia akhirnya terbebas dari tuntutan hukum dosa dan maut tersebut. Nah, ayat yang ke-18, perhatikan. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai yang bersifat daging, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab menghendaki yang baik memang ada padaku. Tetapi melakukan apa yang baik, tidak. Ya. Nah, Roma 8, ayat 58. Nanti PR, baca seluruhnya ya. Pasal 8, pasal 7, ya. Baca. Sebab mereka yang hidup menurut daging, ya, ini 5-8, bukan 58 ya, 5-8. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena keinginan itu tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Apa yang Anda pikirkan tergantung Anda hidup menurut apa. Ketika Anda hidup menurut daging, pikiranmu pikiran daging. Ketika Anda hidup menurut roh, pikiranmu adalah pikiran roh. Amin. Mau berpikir daging atau berpikir roh? Jangan lihat baik jahatnya, bukan.
Karena yang dari daging kadang-kadang masih juga bisa wujudnya baik juga loh. Ya. Nah, segala sesuatu sekarang kita harus kembali dipimpin oleh roh. Nah, Bapak Saudara, kita lanjutkan sedikit lagi ya. Tentang dua macam tubuh. Kita mengenal dua macam tubuh ya. Dari semula, manusia diciptakan sebagai makhluk daging. Tetapi mempunyai kemampuan berkomunikasi baik dalam dunia materi maupun dalam dunia roh. Mereka yang bergaul dengan Allah yang bersifat roh. Namun, setelah dosa pertama terjadi, hubungan dengan alam roh itu terputus. Hanya dengan mempersembahkan darah binatang, mereka berkenan untuk menghadap kepada Allah. Sejak itu, daging manusia terjual di bawah kuasa dosa. Terbentuklah tabiat-tabiat yang sifatnya demi kepentingan daging saja. Yesus Kristus, ya, Adam yang terakhir, menambahkan kepada sifat tubuh ya, alamiah yang berasal dari Adam, pertama dengan tubuh rohaniah, dengan memberikan roh yang menghidupkan. Ya, lanjut aja dulu. Bila semula Adam itu memiliki panca indera yang bekerja penuh di dalam dunia materi, dan panca indera juga yang bekerja di alam roh, melihat, ya, mendengar, mencium, mengecap, meraba, hal-hal di alam roh. Sejak hubungannya terputus dengan Tuhan, panca indera rohaninya mengalami kemunduran karena tak pernah dipakai lagi. Roh Kudus menghidupkan kembali, ya, Roh Kudus menghidupkan kembali panca indera manusia baru Anda di alam roh. Nah, Bapak Saudara, sekarang kita lihat ya. Ketika Adam dulu diciptakan, Adam itu sebenarnya punya 10 indera. Ya, dibagi 2. 5 indera rohani, 5 indera jasmani atau fisik. Indera fisiknya atau jasmaninya itu yang dipakai untuk mendeteksi, untuk melihat, untuk mengecap, untuk merasakan, untuk meraba apa-apa saja yang ada di Taman Eden waktu itu, di alam materi. Ya. Nah, dia bisa melihat ini, melihat itu, keindahan Taman Eden itu. Tapi Adam kan sering berhubungan dengan Allah ya. Alkitab mengatakan setiap hari sejuk. Nah, kalau hari sejuk itu berarti bisa pagi, bisa sore ya. Ketika hari sejuk. Itu Allah selalu datang untuk menemui Adam dan Hawa. Nah, sekarang pertanyaannya. Allah itu materi, ya, daging secara fisik ketika datang kepada Adam atau dalam bentuk roh? Roh. Amin. Nah, sebenarnya siapa yang datang menemui Adam? Itu bukan Allah Bapa. Yang datang menemui Adam itu adalah Tuhan Allah. Tuhan Allah itu sebenarnya mengacu kepada Yahweh atau Yehova, yaitu Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus sudah ada sebelum lahir dari Maria. Dia pernah turun ke bumi menemui Adam, tapi tidak menggunakan tubuh daging. Yohanes pasal 1 baru di situ disebutkan ketika dia sudah lahir dari Maria, baru ada ayat yang mengatakan firman itu telah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Yang dimaksud Tuhan Yesus. Jadi ketika Tuhan Yesus dulu turun menemui Adam, wujudnya bukan daging seperti Tuhan Yesus yang ketemu dengan murid-murid itu loh, bukan. Ya. Kok Adam bisa tahu? Ada Tuhan Allah di situ. Kok Adam bisa dengar Tuhan ngomong? Pakai apa dia melihat?
Pakai apa dia merasakan? Pakai apa dia mendengar? Ternyata Adam kala itu punya 5 indera rohani juga. Dia punya mata, penglihatan rohani. Dia punya telinga rohani. Dia punya hidung rohani. Dia punya pengecap dan peraba rohani juga. Jadi Adam punya 10 indera rohani itu. Nah, Bapak Saudara, harusnya kita pun memiliki sama 10 indera. Nah, 5 indera rohani itu, kadang-kadang kalau dibahas di gereja itu hanya dibilang indera ke-6. Itu istilah umum ya. Kalau orang bisa melihat setan, bisa melihat alam roh, lalu bilang, itu indera ke-6 tuh. Indera ke-6. Dengar ya. Adiknya indera bekti. Indera ke-6 itu. Dengar ya. Sekarang kita mau pakai istilah yang lebih benar. Ya. Enggak ada ayatnya indera ke-6 di Alkitab Anda cari, enggak ada. Ya. Indera rohani ada. Amin. Indera rohani. Indera rohani itu ada 5. Jadi yang dibilang indera ke-6 itu sebenarnya jumlahnya 5. Sama seperti yang dimiliki oleh manusia secara fisik itu. Tapi ketika manusia jatuh dalam dosa, terputus dengan Allah, indera rohaninya itu lama-lama menjadi hilang. Kenapa? Karena jarang digunakan. Manusia sekarang mulai berfokus kepada alam materi itu. Ketika dikutuk oleh Allah, buminya dikutuk. Adam itu sekarang perintahnya, Pak, dengan peluhmu engkau akan mencari rezekimu. Manusia itu sekarang kalau bangun, ya toh, kesadarannya, bangun tidur, dan kesadarannya dalam hidupnya ini, yang dipikirkan apa? Duit, 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 duit. Itu enggak ya? Bagaimana cari duit? Nah, saudara, banyak orang nggak pernah fokus dengan Tuhan. Kenapa Anda nggak cari Tuhan? Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi sadar akan kebutuhan materi. Dan terus itu diwariskan. Sampai menjadi orang keturunan Adam berikutnya ini menjadi makhluk materialistis. Nggak punya lagi kesadaran tentang indera rohnya itu. Manusia baru, ciptaan baru di dalam Allah, itu ditandai dengan hidupnya 5 indera rohnya. Mulai bisa melihat di alam roh, mulai bisa mendengar di alam roh, mulai bisa mengerti tentang perkara roh, mulai bisa merasakan tentang hadirnya roh-roh, amin. Mulai bisa mencium aroma roh. Ada beberapa orang, saya ajak berdoa. Kalau dia laporan, Pak, tadi saya mencium, Pak, ketika menyembah Tuhan, hadirat Allah luar biasa. Saya mencium bau wangi, bau mawar saron katanya. Wus, ya. Saya tanya bau mawar saron itu gimana? Ya, pokoknya wangi, Pak. Bisa nggak diciumin ke saya? Oh, itu bukan tester parfum, Pak, bukan. Pokoknya dia yang mencium, dia laporin aja, saya iyain aja. Satu kali, ya, ada orang saya ajak pelayanan. Dia peka. Dia bilang, Pak, tadi masuk ke sini itu saya mencium bangkai. Lah apa itu? Apa itu bangkai tikus mati gitu? Bukan. Itu bangkai bau yang dia cium di alam roh. Ya, ada beberapa orang, Pak, tadi saya merasakan merinding, Pak. Kalau merinding udah banyak ya. Anda ketemu setan juga merinding. Nah, merinding itu juga itu termasuk, Saudara. Itu kepekaan. Amin. Mencium, ya, mendengar Tuhan bicara, dikatakan ini dan itu semuanya. Nah, kita baca ayatnya dalam Kejadian 2 ayat yang ke-21. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Kenapa pakai ayat ini? Untuk menunjukkan
tentang hal daging. Manusia itu daging. Ketika Allah mengoperasi manusia, operasi besar nih, diambil tulang rusuknya untuk memberikan istri itu. Ada yang terbuka ya dalam tubuh manusia itu. Dia nggak tutup dengan roh, tapi ditutup dengan daging. Itu menunjukkan bahwa manusia kala itu dibungkus dengan daging. Nah, ketika Tuhan Allah memberkati manusia, perhatikan juga Kejadian 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Ya, nggak disebut satu roh, tapi satu daging. Nah, Kejadian 6 ayat yang ketiga. Ini puncak. Puncak dari apa? Kemerosotan daripada manusia. Ya. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging. Tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Ya. Nah, saudara, ada pergeseran. Dari awalnya manusia itu punya dua tubuh. Ya. Nah, tubuh kita yang jasmani punya 5 indera. Tubuh rohmu punya 5 indera roh juga. Sekarang tubuh rohnya hilang. Ya, nggak memiliki 5 indera roh itu. Kenapa? Karena kejahatannya. Kejadian 6 ayat ketiga itu puncak kedagingannya. Sampai Allah itu dengan greget bilang begini. Kita musnahkan aja manusia itu. Karena manusia itu daging. Betul nggak? Apa artinya? Ini benar-benar daging 100%. Unsur roh itu sudah nggak ada lagi di dalam diri orang kala itu. Baca seluruhnya dalam Kejadian pasal 6. Yang dipikirkan, yang dia lakukan semuanya daging. Ya, jahat semuanya. Ya, itu tanda kedagingan sudah mempengaruhi 100% di dalam manusia kala itu. Dari Adam mulai terpisah dari Allah, lambat laun habis. Sisi rohnya itu habis. Sekarang murni daging itu. Nah, pembaruan terjadi. Supaya kita kembali memiliki 2 tubuh itu. Tubuh roh dan tubuh jasmani. 1 Korintus pasal 15 ayat 42 sampai 47. Ya. Malam hari ini kita tutup dengan ayat ini. Sebelum besok kita akan membahas tentang 2 buah salibnya. Ya, jadi ini prolognya. Ya, sebelum masuk 2 buah salib, Anda harus tahu tentang tabiat manusia dan 2 tubuh. 1 Korintus 15 ayat 42 sampai ayat 47. Demikian pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Tubuh yang ditaburkan adalah kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Yang ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohaniah. Seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam menjadi makhluk yang hidup. Tetapi Adam yang terakhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohaniah, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohaniah. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat alamiah. Manusia kedua berasal dari surga. Nah, Bapak Ibu Saudara, malam hari ini, ya, Tuhan ingatkan, asalmu dari mana? Ingat ya pelajaran kemarin. Sekarang segala sesuatu bukan apa yang Anda lakukan jahat atau baik. Ingat, asal usul kita. Yang asal usulnya dari manusia
akan bersifat daging. Yang asal usulnya dari surga, asal usulnya dari Allah, mereka akan dipimpin oleh roh Allah menjadi manusia roh. Pastikan Bapak Saudara, ada pemulihan di dalam diri Anda. Tubuh roh itu mulai terbangun di dalam hidup Anda. Sehingga Anda punya 10 indera. 5 indera rohani dan 5 indera jasmani. Amin. Oke Bapak Saudara, kita selesai sampai di sini. Tuhan Yesus berkati. Kita kembali besok ya. Oke, puji Tuhan. Mari Bapak Saudara sebelum